Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar bersama mengenai konsep transformasi geometri, jenis-jenis, sifat, hingga contoh soalnya supaya kamu semakin paham. Simak sampai habis video ini ya. Apa yang terlintas di pikiran kamu kalau dengar kata transformasi? Wah, pasti bervariasi banget ya. Ada yang langsung kepikiran tentang film Transformer, atau mungkin lagi mikirin transformasi ulat menjadi kupu-kupu. Secara nggak sadar, kedua hal tersebut berhubungan loh sama materi yang akan kita bahas kali ini. Contohnya, ulat yang berubah menjadi kepompong, lalu berubah menjadi kupu-kupu. Begitu pula tentang Transformer, itu adalah sebuah mobil yang berubah menjadi robot berukuran besar. Nah, dari kedua hal itu, kita bisa tahu deh arti dari transformasi, yaitu perubahan. Bisa perubahan posisi atau ukuran ya. Lalu, arti geometri apa dong? Geometri itu sesuatu yang berhubungan sama titik, garis, ataupun bidang. Jadi, bisa disimpulkan bahwa transformasi geometri adalah suatu perubahan posisi atau ukuran pada titik, garis, ataupun bidang. Misalnya, posisi awal itu X, Y. Ketika mengalami transformasi, posisinya berubah menjadi X aksen dan Y aksen. Kemudian ada jenis-jenis dari transformasi geometri yang selanjutnya akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah refleksi atau pencerminan, yang merupakan salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar. Sifat bayangan benda yang dibentuk oleh pencerminan adalah bayangan suatu bangun yang dicerminkan itu memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Yang kedua, jarak bayangan ke cermin itu sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Dan bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Kalau kita gambarkan itu seperti ini. Nah, yang diberi tanda aksen adalah bayangannya. Masalahnya, kita nggak mungkin dong ya setiap soal harus menggambar dulu pakai buku berpetak. Keburu habislah waktunya kalau ada 10 soal refleksi. Lalu, gimana ya caranya? Nah, untungnya ada rumus ini nih yang bisa kalian ingat. Kalian perhatikan tabel berikut. Di sini ada rumus-rumusnya. Jadi, kalian harus hafalkan setiap rumus dari nomor 1 sampai nomor 6. Nggak ada cara lain. Jadi, kuncinya adalah dihafalkan. Berikut adalah contoh soal refleksi. Diketahui sebuah titik A 1,1. Tentukan bayangan hasil pencerminan terhadap sumbu X. Maka, untuk penyelesaiannya, kita bisa melihat kembali tabel sebelumnya. Berdasarkan tabel, hasil bayangan dari pencerminan terhadap sumbu X akan menghasilkan X, negatif Y. Maka hasilnya adalah A aksen 1, negatif 1. Bayangan A aksen berada di titik koordinat 1, negatif 1. Selanjutnya, yang kedua ada translasi. Translasi bisa kita artikan sebagai pergeseran. Sesuai dengan namanya, maka hasil bayangannya akan bergeser. Bagaimana nih bergesernya? Nah, bergesernya akan ditentukan oleh nilai A dan B dengan rumus X, Y itu akan menjadi X ditambah A, Y ditambah B. Nah, berikut ini contoh gambarnya. Lanjut, kita bahas langsung dengan contoh soal. Diketahui sebuah titik B 1,5 mengalami translasi dengan ketentuan X, Y itu menjadi X ditambah 4, Y dikurang 3. Tentukan koordinat bayangannya.
Maka kita masukkan dulu rumusnya, yaitu B aksen yang ada di soal tadi sama dengan X ditambah 4, Y dikurang 3. Kemudian kita masukin nilai X dan nilai Y-nya, yaitu 1,5. Menjadi B aksen sama dengan 1 ditambah 4,5 dikurang 3. Jadi, B aksen menghasilkan 5,2. Bayangan B aksen berada di titik koordinat 5,2. Yang ketiga ada rotasi. Coba sebutin benda-benda yang berotasi. Duh, pasti banyak banget ya. Ada jarum jam, roda kendaraan, sampai planet di angkasa juga berotasi. Nah, prinsip jenis transformasi ini sebenarnya sama dengan benda-benda yang berputar di sekeliling kita. Rotasi adalah perubahan posisi suatu titik atau bidang dengan cara diputar dengan sudut tertentu. Ini nih yang khas dari rotasi. Dia berpatokan pada sudut untuk mengubah posisi titiknya. Sudut yang dipakai biasanya sudut 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Harus diingat, setiap terjadi rotasi, ukuran dan bentuk bidangnya akan selalu sama, nggak berubah-ubah ya. Kemudian ada sifat-sifat dari rotasi. Yang pertama, rotasi memiliki arah dan besar sudut. Yang kedua, jika diputar searah jarum jam, sudut akan bernilai negatif. Dan yang ketiga, jika diputar berlawanan arah jarum jam, sudut akan bernilai positif. Jangan kebalik ya. Selanjutnya ada rumus umum dari rotasi. Secara umum, rotasi suatu titik dibagi menjadi dua, yakni rotasi terhadap titik pusat 0,0 dan rotasi terhadap titik A, B. Namun, pada tingkatan ini kita akan membahas rotasi terhadap titik pusat 0,0 dulu ya. Nanti deh kalau kamu sudah berada di bangku SMA, baru kita akan belajar materi lebih lanjut. Bisa difahami ya untuk tabel rumusnya dengan catatan sudut positif menandakan rotasi berlawanan jarum jam, sedangkan sudut negatif menandakan rotasi searah dengan jarum jam. Kemudian ada contoh soal dari rotasi. Suatu garis berkoordinat di titik C 2,-2 dan D 4,-1. Tentukan bayangan garis CD pada rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam yang berpusat di titik asal O 0,0. Pembahasannya, titik X, Y yang dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam yang berpusat di titik asal 0,0 akan berubah menjadi negatif Y, X. Titik C 2,-2 akan menjadi C aksen 2,2 dan titik D 4,-1 akan menjadi 1,4. Sehingga diperoleh titik-titik bayangannya adalah C 2,2 dan D 1,4. Jenis transformasi geometri yang terakhir adalah dilatasi. Dilatasi terhadap titik pusat merupakan perkalian dari koordinat tiap-tiap titik pada suatu bangun datar dengan faktor skala sebesar K. Faktor skala menentukan apakah suatu dilatasi merupakan pembesaran atau pengecilan. Secara umum, dilatasi dari suatu koordinat x, y dengan faktor skala k akan menghasilkan koordinat kx, ky, atau dapat ditulis x, y menghasilkan kx, ky. Ketika K lebih besar dari 1, maka dilatasi tersebut termasuk ke dalam pembesaran. Tetapi jika 0 kurang dari K kurang dari 1, maka dilatasi tersebut termasuk ke dalam pengecilan. Nah, pembahasan kita yang terakhir adalah contoh soal dari dilatasi. Diketahui titik E 1,3 mengalami dilatasi dengan ketentuan 3x, 3y. Tentukan hasil bayangannya. Jadi, kita tuliskan dulu rumus dari E aksennya, yaitu 3x, 3y. Kemudian kita masukkan nilai x dan y dari titik E, yaitu 1,3. Jadi, E aksen sama dengan 3 dikali 1, 3 dikali 3. Jadi, E aksen sama dengan 3,9, sehingga dilatasinya adalah
E aksen 3,9. Demikian penjelasan mengenai materi transformasi geometri untuk kelas 9. Ditunggu video selanjutnya.